Sesungguhnya seberapa penting nama tebu ireng? Tebu ireng bukan tidak mungkin jika di dalam tanaman tebu ireng terdapat rahasia Allah yang besar, yaitu barokah Mbah Hashim ya teman-teman ya. Tanaman tebu ireng adalah salah satu varietas dari sekian banyak famili tanaman tebu. Tebu hitam dalam hal mistis digunakan sebagai pagar atau tembok untuk menghalang dari segala serangan alam gaib atau serangan jin jahat. Tanaman tebu hitam bisa juga sebagai penangkal ilmu hitam yang bisa mengancam penghuni rumah. Terima kasih sudah mampir di channel saya. Sebelum lanjut nonton video ini, lihat tombol subscribe kalian. Kalau masih merah, silahkan tekan tombol subscribe-nya sekarang ya guys, karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Sampurasun, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sahabat E2 TV Endang Gunawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanyalah bagi Allah yang senantiasa melimpahkan kepada kita semuanya, yaitu nikmat yang terpenting adalah nikmat sehat, sehingga kita masih dapat ketemu lagi di channel ini. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kalian melanjutkan menyimak video ini, alangkah baiknya teman-teman menekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu ya teman-teman ya. Namun bagi yang tombolnya masih merah, aktifkan tombol loncengnya, pilih untuk semuanya ya, supaya kalian mendapatkan notifikasi untuk video-video berikutnya. Boleh di like dan berikan tanggapan tentang video ini. Yang terpenting adalah jangan di skip-skip, supaya kalian dapat menyimak video ini sampai selesai dan secara lengkap. Saya yakin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan namanya tebu. Tebu dalam bahasa latinnya yaitu Saccharum officinarum, termasuk jenis rumput-rumputan. Sebenarnya tebu itu memiliki nama sebuah tumbuhan dengan kandungan zat manis tinggi. Namun, tanaman tebu bukanlah tumbuhan yang paling manis. Tanaman tebu sudah dikenal di Indonesia sejak zaman dahulu kala, bahkan sebelum zaman penjajahan. Meskipun masyarakat Indonesia zaman dahulu mengenal tebu hanya sebatas karena rasa manisnya, belum sampai ke tingkat bagaimana memanfaatkannya secara optimal. Para penjajah asinglah yang berjasa mengenalkan tebu sebagai bahan dasar pembuatan gula, sehingga sampai saat ini menjadi salah satu tanaman penting di negeri ini. Tanaman tebu ini hanya dapat tumbuh di daerah yang beriklim tropis ya, dan banyak jenis tebu yang tumbuh di Indonesia. Ada tebu kasur, tebu ijo, juga tebu yang sering diproduksi secara besar-besaran seperti tebu POJ 100, POJ 2364, EK28, dan POJ 2878, dan masih banyak yang lainnya. Ada juga tebu yang sangat familiar di telinga orang Indonesia, tapi tak banyak diketahui, yaitu tebu Cirebon yang lebih dikenal dengan tebu hitam atau tebu ireng. Orang Jawa Timur mengenalnya dengan sebutan tebu manggis, karena memang warna batangnya mirip warna kulit manggis, hitam kemerah-merahan. Ada yang istimewa dengan tebu yang terbilang langka ini. Selain berkhasiat untuk obat, juga nama tanaman ini begitu dikenal dan sangat disegani, terutama oleh siapapun yang pernah singgah di pesantren. Nah, itu dia tebu ireng. Tebu ireng diabadikan menjadi nama sebuah pesantren di kota Jombang, Jawa Timur. Pesantren ini cukup masyhur baik di wilayah nasional maupun internasional. Pesantren ini telah memberikan sumbangsih besar terhadap sejarah negeri Indonesia ini. Pesantren ini juga disebut-sebut sebagai salah satu pesantren paling berwibawa, karena didirikan oleh seorang ulama besar negeri ini,
Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dan juga pendiri ormas Islam terbesar di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama atau NU. Tebu manggis atau tebu ireng yang dikenal langka jarang dibudidayakan secara besar-besaran karena tanaman tebu ireng mempunyai tekstur lebih keras dan kadar airnya lebih rendah. Sehingga jarang ada orang yang sengaja menanam tebu jenis selain hanya untuk persediaan obat jika memang diperlukan atau sekedar untuk tanaman hias saja. Terlebih di lingkungan orang-orang yang tak mengenal seni atau kesehatan. Sesungguhnya seberapa penting nama tebu ireng? Tebu ireng bukan tidak mungkin jika di dalam tanaman tebu ireng terdapat rahasia Allah yang besar, yaitu barokah Mbah Hasyim ya teman-teman ya. Tanaman tebu ireng adalah salah satu varietas dari sekian banyak famili tanaman tebu yang berkhasiat sebagai obat. Tanaman tebu memiliki nama umum di Indonesia ya. Kalau di Indonesia itu namanya tebu. Bahasa Inggris disebut sugar cane. Di Filipina sana bernama tubo, sedangkan di Jawa itu namanya rosan. Kalau bahasa Sunda itu tiwu, bahasa Madura itu adalah tebu. Kalau bahasa Bali itu menyebutnya isepan. Beda dengan Aceh itu menyebutnya dengan tebe. Kalau Nias, Flores, Tewe, sedangkan Ambon itu namanya Atihu. Berbeda lagi dengan Timur Leste menyebutnya dengan nama tepu. Klasifikasi dari tanaman tebu yaitu adalah kerajaan Palantai atau tumbuhan, subkerajaan atau subkingdom Thraciobionta atau tumbuhan berpembuluh, superdivisi Spermatophyta atau tumbuhan menghasilkan biji ya. Divisi Magnoliophyta atau tumbuhan yang berbunga, masuk pada kelas Liliopsida atau berkeping satu atau monokotil ya. Subkelas Comelinidae, ordo Poales, famili Poaceae atau suku rumput-rumputan. Genus Saccharum, spesies Saccharum officinarum. Begitu teman-teman ya. Untuk klasifikasi tebu tersebut itu sangat penting bagi para pelajar Indonesia ya yang ingin mengetahui jenis tebu. Kita lanjut ya teman-teman ya. Tanaman tebu kaya akan khasiat sebagai pereda batuk, pereda panas badan, untuk bayi lahir kuning dan juga menstabilkan detak jantung manusia. Sari tebu juga mengandung senyawa sakharan sebagai anti diabetes, tapi untuk khusus tebu ireng ya, dan aman dikonsumsi. Sari tebu juga mengandung vitamin B2. Tebu hitam dalam hal mistis digunakan sebagai pagar atau tembok untuk menghalang dari segala serangan alam gaib atau serangan jin jahat. Tanaman tebu hitam bisa juga sebagai penangkal ilmu hitam yang bisa mengancam penghuni rumah. Mengapa demikian? Tanaman tebu hitam ini sudah memiliki energi ioni dari alam sehingga tebu ini bisa banyak sekali manfaatnya. Untuk sisi mistis lainnya, tebu hitam ini tidak ditemukan selain untuk menangkal ilmu hitam atau energi negatif atau jin-jin jahat. Oke teman-teman semuanya, untuk selanjutnya kita lihat lebih detail lagi untuk tebu ireng ini dari daun, batang, sampai ke akarnya ya teman-teman ya. Semuanya kita lihat secara langsung di sini. Oke, ini kita lihat dulu dari perakaran untuk tebu ireng ya. Ini saya lepas saja daun-daunnya supaya kelihatan ya. Sudah kelihatan teman-teman ya. Untuk perakarannya sendiri, tebu ireng memiliki akar serabut ya. Untuk jenis batangnya, yaitu jenis batang yang berruas-ruas nih, seperti ini.
di setiap ruas itu ada bakal tunas di bagian-bagian sisi kanan dan sisi kiri. Kalau yang baru kita lepas kulitnya, dia berwarna memang seperti kulit manggis. Namun kalau yang sudah terkelupas daunnya dari batangnya, itu berwarna hitam ya. Kita lihat lagi ke bagian daun ya. Daunnya itu membungkus batangnya ya. Tebu ireng ini memiliki daun yang berwarna hitam juga. Ini seperti ini, saya lebih dekatkan lagi. Jenis daunnya itu adalah memanjang ya, memanjang dan ujungnya meruncing. Biar tampak jelas, ini daunnya teman-teman tuh. Kalau dipegang, ini daunnya ini memiliki bulu-bulu dari sisi bawah dan atasnya ya. Bulunya ini kasar banget ya, dan tepi-tepi daunnya ini tajam ya, tuh tajam. Kalau kena kulit ini bisa lecet atau bisa terluka. Untuk pertulangannya sendiri, daun tebu ireng ini dia bertulang tunggal, namun jenis tulangnya itu adalah tulang serabut, bukan jenis tulang yang seperti lidi atau jenis tulang kayu. Demikianlah sedikit penjelasan tebu khusus tebu hitam ya, atau tebu ireng. Budayakan menanam supaya negeri ini tetap menjadi negeri yang paling nyaman. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya buat diri pribadi saya. Kebenaran datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kesalahan merupakan kehilapan diri saya. Untuk itu, mohon maaf atas kesalahan dan kehilafan. Jangan lupa teman-teman sedekahkan subscribe kalian, semoga menjadi ladang amal jariah buat kalian semuanya. Sampai ketemu lagi dengan saya Endang Gunawan di video saya selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.